Baik, kita mulai teman-teman. Malam ataupun subuh ini atau pagi ini kita akan mengacu dulu, menunjukkan kepada Anda apa yang harus Anda pelajari dulu, baru kemudian kita masuk ke satu-satu ya, satu-satu. Oke, ini kalau kita lihat uraian kegiatan jabatan fungsional, menurut Permen nomor 35 tahun 2019, tentunya nanti ada yang tahun 2023 ya. Tahun 2024 kemarin saya cek bahwa yang tahun 2024 sedang digodok oleh panitia seleksi nasional. Jadi sabar. Tapi kita akan mengacu kepada dari mulai 2019. Nih, di sini untuk perawat terampil melakukan pengkajian dasar komunikasi terapeutik. Ini komunikasi terapeutik ada di dua-duanya. Jangan lupa ya. Ini sudah ya. Kemudian ini juga sudah dibahas ya. Kita pernah membahas PHBS belum dibahas. PHBS selalu keluar D1 atau D3. Kemudian alat pengaman perlindungan diri yang APD kita juga belum bahas. Oksigen yang sederhana kemarin sudah bahas. Ini kondisi gawat darurat. Ini kemarin sudah di sini baru hari ini rencananya. Kalau mudah-mudahan selesai ya. Ini sudah selesai. Ini ada bencana dan kritikal. Kemudian jadi perawatan bencana dan gawat darurat ada di D3 maupun di S1. Pertanyaannya apakah beda antara D3 dan S1 untuk penanganan gawat darurat? Tentunya sama ya. Kemudian memfasilitasi lingkungan yang tenang, bebas risiko. Kemudian ada intervensi kepada spesifik sederhana, medika bedah, anak, maternitas, komunitas, kemudian jiwa. Nah, yang tidak ada kan keluarga di sini. Padahal soal di ujian ternyata keluarga ada. Yang bedakannya itu. Jadi anak-anak ataupun teman-teman yang 2019 karena terlalu mengacu ke sini. Ternyata di sini kan nggak ada keluarga, tapi ternyata keluarga ada. Jadi prank gitu ya, kena prank. Kemudian komplementari terapi juga sudah ada dari mulai 2019. Ini melakukan intervensi pembedahan pre-intra-pros, kemudian memberikan perawatan pasien paliatif care juga ada, berduka menjelang ajak. Kemarin sudah berduka, huberus, jangan lupa. Perawatan luka sudah persen sudah ya, sudah dibahas. Nanti saya cek ulang. Kemudian dokumentasi tindakan keperawatan. Nah, selanjutnya untuk ahli. Kalau ahli sama ya. Bedanya di sini ada apa bedanya? Kalau ini lanjutan, jadi yang dilakukan di D3 S1 itu harus bisa. Kenapa? Ini lanjutan. Coba perhatikan di sini D3. D3 itu keperawatan dasar. Kalau ini keperawatan eh, lanjutan. Lanjutan-lanjutan ya. Ini harus ada lanjutan juga. Konsultasi keperawatan, komunikasi terapeutik ada kan? Tadi saya bilang surveillance heights ya di S1. Kemudian ada juga kepatuhan standar sama APD dan lain sebagainya. Kemudian universal precaution yang kayak gitulah ya. Investigasi dan kejadian luar biasa dampak pelayanan kesehatan, KLB ya, mitigasi ya, mitigasi juga dan lain sebagainya. Kemudian, mitigasi di sini ya 14. Teknik kontrol infeksi, diagnosa, diagnosa masalah, kemudian tindakan dipidu, merumuskan, menetapkan, dan lain sebagainya. Kemudian menyusun tindakan keperawatan, askep lah ya gampangnya ya. 14 sama ada kondisi gawat darurat, bencana kritikal sama holistik. Kemudian komplementer terapi komplementer juga ada sama D3 dan NES. Kemudian ini juga sama ada berduka juga ada sama. Cuman dispesifikkan di sini perhatikan di sini yang spesifik banget. Nutrisi, eliminasi, mobilisasi, tidur, kebersihan diri,
rasa nyaman, suhu, simulasi tumbuh kembang, adaptasi, hospitalisasi, case finding, yang aktif pasif itu ya, pernah keluar ini. Support kepatuhan, pendidikan kesehatan pada individu, pendidikan kesehatan pada kelompok, peningkatan penguatan keempat sukarelawan, termasuk juga eh, empowerment ya, atau pemberdayaan masyarakat, pendidikan kesehatan, oksigen tadi sederhana sekarang kompleks, TAK, nah, sensori, TAK apa ini persepsi, TAK sensori, kemudian komunikasi, hambatan komunikasi, spesifik kompleks, medika bedah, anak, area maternitas, area komunitas jiwa, kemudian perawatan luka, pemantauan penilaian kondisi selama melakukan tindakan perawatan spesifik, konsultasi, perawatan, kolaborasi dengan dokter, ini yang smart, ya, sebar, sebar, tebak, ini Anda harus paham komunikasinya seperti apa, rehabilitasi mental spiritual, penataran sama manajemen gejala, lakukan evaluasi tindakan perawatan pada individu, pelaksanaan pengarahan, pelaksanaan pelayanan perawatan sebagai ketua tim, ini yang bedanya tim primer, kasus fungsional, dan lain sebagainya Anda harus sudah paham. Melakukan pendokumentasian organisasi SIF, ya, unit kesehatan, pemberian penugasan dan fungsi ketenaga perawatan. Ini yang beda dari D3 adalah preceptorship dan mentorship. Ya, itu. Coba perhatikan tahun dulu yang 2023. Ini 2023, perhatikan. Yang ahli atau S1 ya, terapeutik, edukasi, penjelasan etik legal, pengkajian perawatan, diagnosa, rencana. Ini nggak ada di mana, artinya semuanya ada, ya kan? Nah, misalkan pengajian perawatan di mana? Komunitas atau rumah sakit atau di mana? Berarti ada semua. Ya, di keluarga ada, jiwa ada, semuanya masuk. Nah, jadi bukan berarti tidak ada ya, ini artinya semuanya ada. Tindakan evaluasi juga spesifik kompleks juga ada evaluasi. Mana ya mengacu ke sini. Dokumentasi pengelolaan pelayanan keperawatan tindakan pencegahan infeksi. Nah, ini sedikit banget ya. Sedikit banget. Jadi kenapa saya ngasih yang dari atas, dari ini nih dari 2019 karena spesifik. Di sini umum banget, terlalu umum. Kalau ini, nah ini lebih yang terampil sama saja kan. Komunitas terapeutik. Jadi setiap tahun komunikasi terapeutik itu muncul. Ini karena setiap tahun muncul, Anda harus benar-benar paham komunikasi terapeutik. Tidak ada istilah tidak paham. Penggunaan fisik mencegah sama ya dokumentasi perawatan. Khususnya tahun kemarin kewajiban dasar pada individu, oksigen sederhana, gawat darurat ada, pasien safety, perawatan spesifik, medika bedah, anak, kebutuhan dasar maternitas, ya. Kemudian keluarga, nah di sini ada keluarga. Kemudian orang dewasa, jiwa juga ada. Yang nggak ada komunitas ya, di sini nggak ada komunitas. Di sana ada tadi komunitas. Jadi pelajari semua kalau gitu ya. Keperawatan pembedahan ini juga ada. Palliative care, berduka, perawatan luka, nggak disebutkan. Perawatan luka disebutkan ya. Ini survei yang dilakukan pada 340 ya, 340 orang ini. Yang paling banyak D3 paling banyak. Jadi sebenarnya ini adalah D3 ya. Tapi hampir imbang lah. Ini yang paling banyak ini diingatkan teman-teman yang paling banyak dipahami, Anda harus harus benar-benar paham ya. Kenapa? Karena yang paling banyak artinya ini yang paling banyak keluar. Yang kalau yang banyak keluar berarti kemungkinan untuk keluar lagi itu paling banyak, ya. Coba perbandingan oksigen dengan EKG kan jauh, dan jadi Anda harus lebih paham oksigen dibanding lebih paham EKG. Ya, pengukuran EKG kan udah 19, 20 lah, ini 54, 55 ini ya. Jadi
Gitu ya. Jadi cari, jadi triknya juga adalah 10 tindakan keperawatan yang paling sering. Oksigen itu paling sering. Di mana-mana ada pemberian oksigen. Mau di mana itu? Ada. Jadi benar-benar oksigen ini diperhatikan oleh teman-teman dan harus dipahami bukan hanya diperhatikan. Ya, itu ya. Mudah-mudahan jelas. Apalagi ya ini head up posisi-posisi ini yang tinggi ini head up dan polar semipolar artinya posisi tinggi. Rubah posisi. Kemudian apalagi perawatan luka pahami karena 40 40% mengatakan. Artinya coach kalau 40% artinya kalau kita katakanlah ini ya, Anda bilang 40% coach. Artinya kan ada 60%. Iya, 60 kalau Anda masuk ke 60% nggak masalah, tapi kalau Anda masuk ke 40 gimana? Ya. Jadi kalau mikirnya kalau sama ini juga oksigen. Ini kan 55 berarti ada 45 coach. Ya, ya kalau misalnya 455 Anda sudah siap dengan 55 orang masuk ke 55 ya nggak masalah. Tapi kalau Anda masuknya ataupun kebalikannya ya. Kalau Anda kan masuk yang tidak ada ya nggak masalah. Tapi kalau masuk yang 55 tiba-tiba artinya setengah-setengah kan, 50-50 lah katakanlah. Nah, jadi yang ada atau tidak itu 50-50. Jadi diupayakan mana yang paling tinggi dicatat, 10 yang paling tinggi itu yang harus Anda pahami. Itu yang harus Anda pahami. Jadi tidak ada lihat lagi artinya ini ada soal soal yang tinggi-tinggi ini ada. Yang tinggi ini yang paling memungkinkan keluar. Coba kita lihat ya. Oksigen, posisi, perawatan luka, kateter, NGT, injeksi, infus, EKG, vaksin tuh COVID. Itu yang harus sederhana dan selalu dilakukan kan tiap hari. Nah, itu yang harus Anda pahami. Ya kalau sekarang belum paham ya wayahna. Wayahna. Harus wayahi. Ya udah sudah waktunya Anda pahami. Nah, ini dari kemarin. Bacanya gitu ya, bacanya bahwa mending kalau Anda nggak masuk pada orang-orang yang tidak dapat. Tapi kalau Anda pada yang dapat, mau gimana coba? Emang tahu kita yang keluar yang mana besok? Nggak tahu kan? Ini hitungan. Nah, GCS, tolong GCS itu harus dipahami benar, GCS. Tidak mau tahu gimana caranya, GCS itu harus paham, termasuk luka bakar, penggunaan cairan, dan taksiran usia kehamilan. Kemudian kekuatan otot. Gimana caranya termasuk Apgar ya. Gimana caranya harus bisa yang tinggi-tinggi itu. Nggak ada urusan dengan, wah saya nggak bisa gini-gini, hitungan pusing. Bodoh amat. Gitu. Anda harus bisa. Ya, saya nggak bisa persuasif, ya saya koerasif. Dipaksa untuk bisa. Ya, dipaksa untuk bisa. Ya mungkin nanti saya buatkan rumusannya ya, rumusannya dari masing-masing item. Nih, nih untuk gadar ada trauma, trauma prinsip ABC. Yang paling tinggi apa yang tinggi? Triase, triase jiwa, triase bencana, triase rumah sakit. Anda harus paham tiga triase itu. Mau kayak gimana sekarang nggak bisa ya harus bisa, harus bisa. Kemudian BHD, BHD ya harus paham juga. Shock EBA dan shock EBA juga ada. Karena positif negatif juga ada. Code blue walaupun sedikit ada. Kemudian triase US walaupun sedikit ada. Nah, yang banyak-banyak itu harus paham ya. Kemudian maternitas dan anak. Dia Leopold adalah yang paling banyak. Di Anda benar-benar harus paham Leopold. Di samping itu imunisasi. Leopold dan imunisasi gimana caranya serta perkembangan anak. Dan terapi bermain harus dikuasai teman-teman. Gampangnya ini kuasailah gitu Leopold yang ini deh. Kuasai.
Karena saya tidak memberikan sesuatu yang di luar. Maksudnya di luar hasil ujian. Ini banyak orang yang mendapatkan. Kemudian, nah ini komunitas. Kalau komunitas, keluhannya dari kemarin, keluarga, komunis keluarga banyak muncul. Ya udahlah, ini pahami inilah. Yang Anda pahami fungsi keluarga, tipe keluarga, pengajian keluarga, pengenalan komunitas, masalah keluarga, diagnosa perawatan keluarga, komunitas, perkembangan keluarga, resiko jatuh. Kuasailah itu. Suka atau tidak suka ini harus dikuasai. Ya, dikuasai se semampunya. Semampunya. Nah, pasti mampu lah. Nah, wong sekarang kemungkinan kita ujian itu Agustus ya, Agustus. Kalau kita lihat dari aba-aba sekarang ya kemungkinan di minggu ini atau minggu besok untuk penjelasan formasi. Tapi ya Anda harus siap-siap dong. Wong nggak mungkin pindah ke tahun selanjutnya kan nggak mungkin. Karena nanti ganti presiden, ganti kebijakan nanti. Ganti menteri, ganti kebijakan. Kan repot. Ganti menteri, ganti kebijakan, nanti Anda nggak lulus tahun sekarang, besok kebijakannya semuanya umum bisa ikut, kan repot itu dunia persilatan. Anda saingannya banyak, ya kan? Dengan berbagai macam cara. Ini sekarang beda kebijakannya. Yang susah siapa? Anda. Makanya tahun sekarang harus lulus. Tahun sekarang harus lulus. Jangan lagi. Ah, nanti kan ini formalitas. Iya, formalitas. Kalau formasinya 5, yang lamar 10 gimana? Berarti ada 5 yang tersisih. Ada 5 yang tersisih. Yang 5 itu gimana? Tahu ya tahun depan lah. Tahun depan ganti kebijakan. Ganti presiden, ganti kebijakan, ganti menteri, ya, ganti presiden, ganti kebijakan. Ya, nah, jadi itu yang menjadi kita. Jadi tahun sekarang Anda harus lulus. Tahun sekarang harus lulus. Mumpung masih ada kesempatan. Jadi yang komunitas ini silakan screenshot. Lumayan screenshot itu ya, materi. Walaupun nanti saya kasih lah untuk Anda. Saya kasih. Saya kasih ya. Jangan khawatir saya kasih. Tapi silakan screenshot sebagai Anda dibuka. Gitu. Nah ini jiwa. Jiwa yang ada tuh. Yang paling tinggi apa? 64 gitu ya. Tinggi banget itu. Komisi terapeutik 50. Jadi setengahnya itu dapat. Mending Anda nggak dapat. Tapi kalau Anda dapat, nggak bisa. Nah, itu masalah. Itulah masalah. Ya, soal ada, tapi Anda nggak bisa. Sementara sudah saya jelaskan bahwa ini loh, komunikasi terapeutik itu yang tinggi banget. Sementara Anda nggak bisa. Gimana ceritanya gitu? Yang fase-fase itu. Tugas perawat pasti ya fase itu apa? Ya, setiap tahap itu apa? Tahapan orientasi apa yang dilakukan? Pengkajian apa yang dilakukan? Perkenalan apa yang dilakukan? Dan lain sebagainya. Itu. Jadi kalau misalnya membacanya, ah ini kan tinggi, ini enggak. Iya, mendingan coba logikanya begini. Anda memilih tidak menghafal, misalkan di yang paling rendah mana? Ah, ini nih, TAK perilaku kekerasan. Anda memilih tidak membaca TAK perilaku kekerasan, tetapi ternyata Anda dapat. Sementara teman Anda dengan paket soal yang sama, dia bisa, maka Anda akan beda 5 poin dengan temannya. Beda 5 poin. 5 poin itu tinggi. Formasi satu. Siapa yang dapat? Teman Anda, bukan Anda. Paham ya? Mudah-mudahan paham Anda. Jadi beda satu aja, beda satu poin aja itu sangat menentukan. Jangan sangat menentukan. Jadi jangan jangan sia-siakan yang ada di sini. Pahami. Ini dasar banget itu ya. Pahami. Ya, kok jam segini marah-marah? Bukan marah-marah. Bukan marah-marah. Tapi saya ingin Anda lulus.
logika berpikirnya harus berpikir segitu. Ya, saya akan mengatakan pahitnya aja. Kalau nggak ada bisa nggak lulus. Nggak bisa satu aja Anda bisa nggak lulus, benar kan? Ya, contohnya kayak logika sederhana kayak gini. Kenapa logis? Eh, si A, si A nilainya katakan 400, si B 405, ya 405. Ini kan 90 kan, soalnya 90 kan, sama-sama 90. Kompetisi menerja sosiokultural wawancara sama dia nilainya. A dan B sama. Di sini yang bedain. Si A 405 itu karena dia nggak bisa TAK ini, nggak bisa ini, dan nggak bisa ini. Kalau bisa ini dia maka dia 405 juga. Tapi dia nggak bisa dua nih. Maka yang masuk si ini. Atau nilainya sama-sama karena dia hanya satu, dia nggak bisa ini, si A itu nggak bisa ini, si B bisa ini, dia dapat poin satu, poin 5 tambahan. Ngeri kan kalau sudah kayak gini? Coba, ngeri banget kalau sudah kayak gini. Beda satu, beda satu. Gara-gara Anda nggak bisa, jadi Anda dapat poin rendah. Si ini bisa karena belajarnya bareng-bareng dan sebagainya. Satu bimbel lagi belajarnya. Banyak tahun kemarin juga, ya justru itu. Bukunya belum belum saya keluarin ya. Nunggu nunggu apa nunggu yang terbaru. Saya bukunya nunggu yang mengacu yang lama. Jadi saya nunggu yang terbaru dulu, kisi-kisi yang terbaru. Jadi Anda dapat yang terbaru, bukan yang kemarin-kemarin. Iya, kalau dapat 242 kalau rank itulah juga masalahnya gitu. Jadi ada yang Bu Heni tidak bisa, temennya bisa kan itu kan masalahnya. Maka jangan berharap orang lain juga diam. Saingannya juga belajar sama itu. Ya, begitu ya. Kalah ranking itu kalah nilai berarti kan. Nah ini kan barusan sudah ya. Ini siapa dua kali ya? Saking ininya mungkin, saking semangatnya dua kali ngisinya juga. Nah ini peralatan dasar nih PABS nih. PABS. Saya tidak mau tahu PABS ya Anda harus ngerti. Gimana caranya ya baca dari sekarang. Ya, baca dari sekarang. Jadi insya Allah nanti ada minimal e-book lah. Nanti minimal e-book yang saya jelaskan kepada Anda ya. Nah ini. Ini menunjukkan perhatikan di sini. Ini kan hanya 8 ya. Saya kesimpulan saya gini. 80% materi D3 dan sama. Dari mana? Nah, ini rekapannya ada. Rekapannya berapa orang? 300 orang ya. 340 orang ya. Masa dari 340 orang itu bohong? Cuman kompleks coba perhatikan di keluarga. Fungsi keluarga dan lain-lain. Perkembangan di sini. Banyak benar. Tapi di sini juga banyak sebenarnya ya. Cuma saya bilang 80% sama. 80%. Makanya jangan eh kok disatuin dengan D3 dan NES. Pertanyaan saya, emang saya tahu yang mau kita tahu yang mau keluar yang mana. Sementara 80% sama. Saya memilih 80%. Ya. Yang sisanya 20% ya untung-untungan. Tapi Anda cukup 80% aman itu kan. Karena sama. Ya, itu ya. Tuh, ini nanti saya share ke grup ya. Ya, nanti saya share ke grup. Setuju? Nanti saya share ke grup. Jadi kita akan mengacu ke sini. Ke sini mana? Nah, nomor 14 ya, bencana. Sekarang masuk ke bencana, besok juga masih bencana. Mitigasinya besok, kalau sekarang itu rapid, ya, rapid assessment.
Tapi kenapa saya harus masukkan ya karena ada materinya, ada di sini.